Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah telinga dan mata hati kami, agar kami dapat mendengar dan memahami perkataan-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Cerahkan pikiran dan pemahaman kami tentang terang pengetahuan-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengarkan sabda-Mu, tetapi juga melaksanakannya. Dan semoga semuanya bisa menjadi jalan untuk pertobatan, pencerahan, dan pengudusan bagi kami, serta untuk keselamatan jiwa kami. Amin. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni Dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka, sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan-bacaan hari ini mengisahkan tentang ajakan untuk bertobat. Nabi Yunus dalam bacaan pertama diutus oleh Allah untuk menyampaikan pertobatan kepada orang-orang Niniwe. Ketika orang-orang Niniwe mendengar seruan pertobatan dari Nabi Yunus, mereka semua bertobat, berkabung, berdoa, dan berpuasa. Lain halnya dalam bacaan Injil Lukas yang kita dengarkan hari ini, di mana orang-orang Farisi dan pemimpin agama, para ahli Taurat, meminta tanda dan mujizat dari Yesus dengan tujuan ingin mencobai Yesus. Pertanyaannya, mengapa mereka meminta tanda dari Yesus? Mereka heran dan kagum akan semua yang Yesus lakukan dalam kata dan karya. Mulai dari membuat mujizat sampai menyembuhkan orang yang sakit dan dalam mengajar banyak orang. Maka meskipun Yesus telah mengajar, menyembuhkan, dan melakukan mujizat, pikiran dan hati mereka tidak tergerak untuk bertobat. Kedegilan hati mereka menutup ruang di dalam diri mereka untuk bertobat. Saudara-saudariku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, apakah kita seperti orang-orang Niniwe yang mau membuka hati untuk bertobat
dan percaya kepada Allah? Atau justru kita seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang menutup hati untuk bertobat? Saudaraku yang terkasih, dalam masa Prapaskah ini kita diundang untuk mengubah sikap hati, batin, dan perilaku kita menuju pada pertobatan yang sejati. Masa Prapaskah adalah masa yang tepat untuk berubah. Selain itu, sebagai pengikut Kristus, kita diajak untuk mawas diri dan dituntut untuk tidak banyak menuntut banyak tanda dari Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, hidup yang dipercayakan kepada kita setiap hari, cinta tulus yang kita terima dari Allah dan sesama, pengampunan yang kita terima, keluarga, kesehatan, keberhasilan, bahkan iman yang kita hayati adalah mujizat-mujizat yang diberikan Allah kepada kita. Belum cukupkah peristiwa-peristiwa hidup yang demikian menjadi bukti untuk dapat beriman kepada Yesus? Saudara-saudariku yang terkasih, apabila kita menaruh kepercayaan kepadanya, kita akan menikmati kebesaran-kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Maka saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita bertanya diri. Kita termasuk angkatan yang jahat atau angkatan yang bersahaja? Mari kita mengubah sikap kita mulai dengan hal-hal yang sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan teruslah mengandalkan Tuhan dalam seluruh peristiwa hidup kita setiap waktu. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk senantiasa melihat kebesaran-Mu dalam berbagai pengalaman hidup kami sehari-hari. Dan curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan budi kami, sehingga kami berani menjadi sarana dalam menciptakan hidup damai, saling menghargai, dan hidup rukun satu sama lain. Demi Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu,
dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.